hikmatihima wa ulumihima wa du'aihima wa nafahatihima wa nafa'atihima wa anwarihima wa asrarihima fid darain fid dini wad dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala, kari-kari dawuh sapa Kiai Musannif. Yang dimaksud Kiai Musannif adalah As-Sayyid Ibnu Athaillah, pengarang Hikam. Tsumma qala, kari-kari dawuh sapa Kiai Musannif, al-a'mal. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi pira-pira amal, al-zahiratu kan pertelo, al-zahiratu kan pertelo, suwarun iku pira-pira rupa, suwarun iku pira-pira rupa qaimatun kang ngadeg, ai tegese qaimatun kang ngadeg, ai tegese kal ashkhasi kaya pira-pira awak-awakan, tegese kaya pira-pira awak-awakan, allati laisa fiha arwahun, allati kang laisa ora ono fiha iku tetep ing dalem allati atau ashkhas, arwahun apa pira-pira ruh, arwahun apa pira-pira ruh, fala naf'a moko ora ono manfaat iku maujud biha kelawan allati, fala naf'a moko ora ono manfaat iku maujud biha kelawan allati, wa arwahuha utawi pira-pira ruhi a'mal, wa arwahuha utawi pira-pira ruhi a'mal, allati kan biha iku sebab allati atau arwah, allati kan biha iku sebab allati atau arwah, hayatuha utawi uripe a'mal, wa naf'uha lan manfaati a'mal, allati kan biha iku sebab allati hayatuha utawi uripe a'mal, wa naf'uha lan manfaati a'mal. Apa rohnya amal itu? Wujudu sirril ikhlas. Itu rohnya, harus ikhlas. Wujudu sirril ikhlasi iku wujude atau anane iku anane rahasiane ikhlas, iku anane atau wujude rahasiane ikhlas. Ai tegese sirrun, ai sirrun tegese rahasia atau sirrin boleh. Ai sirrun tegese rahasia atau sirrin rahasia, huwa utawi sir al ikhlasu iku ikhlas. Oh iya, lain lagi itu. Najan al-ikhlasu. Iya, huwa utawi sir al-ikhlasu iku ikhlas.
amurniaken krana Allah. Ikhlas itu amurniaken krana Allah. Fiha ing dalem a'mal. Di dalam ya. Di dalam itu. Fiha ing dalem a'mal. Ya, fiha ing dalem a'mal. Jadi kata beliau, ini perkataannya As-Sayyid Ibnu Athaillah atau Matan Ika. Amal itu bagaikan rupa yang berdiri, bagaikan seperti seseorang yang berdiri. Dan amal itu apabila tidak ada rohnya, ya seperti diri tidak ada rohnya, maka tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak hidup. Tidak hidup. Jadi semacam diri ini bisa hidup, bisa berguna kalau ada roh dalam diri kita. Kalau ada roh, baru berguna, baru diri kita ini bisa hidup dan bisa berguna. Tapi kalau diri kita ini nggak ada roh, ya, maka tidak hidup. Ya bangkai. Demikian pula amal, kata beliau. Amal itu juga seperti ya diri kita. Artinya baru bisa hidup dan bermanfaat amal itu kalau ada rohnya. Apa roh amal itu? Roh amal itu adanya ikhlas. Ini syarat. Adanya ikhlas. Artinya ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Dan ini gak gampang ya, gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Ya. Beramal karena Allah. Ini gak gampang. Makanya kita harus melatih diri. Makanya jangan mengharap. Kadang kalau saya itu menghilangkan itu. Untuk apa saya mengharap orang itu, untuk apa? Saya begitu, saya berkata dalam hati saya, untuk apa saya mengharap dari orang? Apa sih yang akan kita terima dari orang? Kalau kita ibadah karena orang, apa sih yang akan kita terima dari orang? Ini upaya saya untuk menghilangkan itu, supaya ikhlas. Apa sih yang akan saya dapat kalau saya beribadah karena dia? Paling ya pujian. Paling yang kita dapatkan pujian dari orang itu. Atau di atasnya pujian apa? Kita dikasih hadiah, dikasih uang, apalah dan lain-lainnya. Lebih tinggi lagi, apa itu? Paling dikasih anaknya. Mentok itu sudah mentok ya. Itu paling tinggi sudah. Paling tinggi kalau dari manusia itu. Ima kita diberi pujian, wa ima kita diberi uang, wa ima mentoknya kita diberi anaknya. Nah, ini kalau mentok. Itu mentok sudah. Gak ada yang lebih dari itu, gak ada. Gak ada yang lebih. Jadi kalau kita mengharap dari manusia, yang itu yang akan kita dapatkan. Sementara kita kehilangan surga. Jangan harap surga. Kita kehilangan Allah. Akankah kita tukar? Ini kalau saya itu menghilangkan itu supaya kita ikhlas ibadah. Saya ngomong dengan hati saya. Kamu mengharap dari orang apa sih untungnya? Apa untungnya? Supaya ikhlas kita di dalam bertindak, berbuat maksudnya. Paling ya kau akan dapat pujian atau uang. Mentok diberi anaknya. Udah gak ada di atasnya itu gak ada. Artinya orang itu gak bisa memberikan surga, gak bisa. Orang gak bisa memberi surga itu gak bisa. Gak bisa. Jadi supaya kita beramal itu ikhlas, karena rohnya amal itu diikhlas. Rohnya amal itu diikhlas. Makanya ya harus dilatih, kita ini dilatih. Saya bukan kebaikan, tidak. Saya bukan terlalu baik, tidak. Kita sama-sama belajar.
sama-sama belajar bagaimana beramal bisa ikhlas. Ya harus diperangi harus. Artinya jangan lawannya ikhlas ini yang namanya riya, jangan ditumbuh suburkan di dalam hati kita. Jangan disuburkan, harus kita kikis, harus kita hilangkan. Sedikit, kalau nggak bisa 100%, sedikit demi sedikit. Tapi jangan kemudian nggak mau beramal karena takut nggak ikhlas. Itu ya salah juga. Ya. Enggak lah, saya nggak mau manakikan apa, karena saya udah ikhlas saya. Dia nggak boleh juga itu, bukan begitu. Alasannya itu cuma alasan. Adanya di Jumri kalau alasan itu nggak ada batasnya. Beda dengan alas. Kalau alas itu kan ada batasan, ada batas ya alas purwo, alas mana, ada batas. Tapi kalau yang namanya alasan nggak ada batasnya. Lancur, alasan itu lancur. Kalau udah kasih anaknya nggak ikhlas ya? Jadi harus dilatih, diri kita ini harus dilatih. Karena emang repot, ingin dipuji itu manusiawi. Itu karakter manusia. Ingin dipuji orang, itu karakter manusia. Siapapun punya itu. Jangankan orang biasa, walaupun yang kiai lah. Walaupun yang lora sudah, gak aman dari ini. Walaupun yang nyai sekalipun, gak aman dari ini. Makanya harus belajar. Riyadhah. Tapi bisa dihilangkan ya? Wah ya bisa. Tergantung kemauan. Makanya jangan disuburkan itu. Begitu muncul itu hilangkan. Begitu muncul hilangkan. Jangan disuburkan. Karena kita akan rugi. Wal ikhlasu utawi ikhlas yakhtalifu iku beto-beto. Apa ikhlas? Ikhlas itu ada tingkatan. Wal ikhlasu utawi ikhlas yakhtalifu iku beto-beto. Apa ikhlas? Bikhtilafin nasi sebab beto-betone manusia. Bikhtilafin nasi sebab beto-betone manusia. Fa ikhlasul ubadi moko utawi ikhlasi piro-piro wong kang ahli ibadah. Moko utawi ikhlasi piro-piro wong kang ahli ibadah. Ini ahli ibadah, ini tingkat pertama. Tingkat paling bawah maksudnya, tingkat paling bawah. Ya. Bukan yang paling hebat, ini enggak. Salamatul a'malihim iku selamati piro-piro amali ubad minar riya'il jaliyyi saking riya, saking pamer atau kepingin jelem. Minar riya'i saking riya, pamer atau kepingin jelem. Al jaliyyi kang terang, wal khafiyyi lan kang samar. Jadi ada riya al jali, ada riya al khafi. Ada riya terang-terangan, ada riya tersembunyi. Minar riya isaking riya al-jaliyyi kang terang-terangan, wal khafiyyi lan kang samar. Wa kullima lan saben-saben barang fihi iku tetep ing dalem haddun utawi bagian lin nafsi kedua nafsu. Fihi iku tetap ing dalem haddun utawi bagian lin nafsi kedua nafsu. Fala ya'malu moko ora ngelakoni sapa ubad. Fala ya'malu moko ora ngelakoni sapa ubad, orang yang ahli ibadah ya. Al-amala ing amal illa lillahi ta'ala. Ini ada kesalahan. Sadar nanti ya.
bagus apa bagus dan kamu makmur. Allah barakallah barakallah fikum barakallah fikum. Fala ya'malu moko orang ngelakoni sapa obat al-amala ing amal illa ini tuh banyak yang salah ini, yang percetakan ini, percetakan apa ini? Percetakan Maktabah Amaratullah Surabaya, banyak yang salah. Saya punya perbandingannya, ada 2 perbandingan saya yang beda percetakan. Maka kalau ini illallah bagaimana? Enggak kena kan? Maka ini pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Jadi kalau salah itu orang yang punya ilmu terasa, oh nggak beres susunannya. Jadi makanya ketika saya baca, aduh begini susunannya. Akhirnya saya lihat di kitab yang lain. Kalau di kitab yang hijau, di situ insya Allah saya yakin illa lillahi lillahi. Benar illallah. Illa lillah. Illa lillah. Jadi yang betul illa lillahi. Terus ya malu lagi sebelum. Karena Ya malu kan. Fala ya'maluna. Ya malu. Oh sana. Iya ya'maluna al-amala. Dia ada rumah. Sama. Ini pertama salah mereka. Illallahu ta'ala ini gitu masalah. Illallahu ta'ala. Jadi sekali lagi ini pentingnya ilmu. Kalau orang punya ilmu terasa ini susunan nggak beres terasa. Kalau orang yang alim ngaku, alim sorot, ya, ini terasa, ini nggak beres susunan. Untuk meyakinkan itu, tambah meyakinkan itu, kita lihat di percetakan yang lain atau syarah dari kitab ini. Dan saya punya, makanya saya lihat salah. Jadi kalau orang nggak punya itu enak aja dibaca, pokoknya dibaca. Nggak ngurus salah atau benar, nggak ngurus. Maka ini pentingnya. Illa lillahi ta'ala angin krono Allah. Kalau illallahu angin Allah apa maksudnya? Dan keakal pun juga nggak masuk itu. Mereka beramal, mereka tidak beramal kecuali karena kan. Begitu mestinya bahasanya. Ini illallah ta'ala kecuali Allah. Tidak beramal mereka kecuali Allah. Apa maksudnya? Tak jelas. Ya. Jadi yang jelas as-shawab illa lillahi ta'ala. Jadi tulis di sampingnya la'alla as-shawab illa lillahi ta'ala. Illa lillahi ani karana Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Ya. Talaban karana nyuprik li thawabi mari ganjaran. Wa haraban lan belayu minal iqabi saking siksa. Minal iqabi saking siksa. Ma'a nisbatil amali serta nimbangsaken amal ilaihi maring obat wal i'timadi alaihi lan tetanggenan berpegang kepada amal. Itu kalau orang ahli ibadah. Jadi beda ini paling bawah ya, ini paling bawah. Ini paling bawah. Wal i'timadi lan tetanggenan alaihi ing atase amal fi tahsili ma ing dalem ngasilaken barang dzukira kang den sebut apa ma. Fi tahsili ma ing dalem ngasilaken barang dzukira kang den sebut apa ma. Jadi ini hanya menyebut 2 beliau tentang ikhlas, ikhlasul ubad atau ikhlasul abidin wa ikhlasul muhibbin. Tapi sebetulnya ada lagi ikhlas yang
yang nomor 3 ada, yang paling bawah sendiri. Jadi kan ini sebetulnya kalau di beliau ringkas ini, sebetulnya ada yang paling bawah lagi. Ini sebetulnya di urutan kedua. Urutan 1 nanti ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang-orang yang cinta. Itu nomor 1 itu. Ya. Jadi yang paling bawah itu apa? Gak disebut di sini oleh beliau. Beliau hanya berdua. Yang paling bawah itu dia beramal, ada tujuan. Dia beramal ada tujuan. Misalnya dia mengamalkan manakib umpamanya. Dia ingin kabul hajat. Ya. Dia mengamalkan manakib umpamanya atau mengamalkan rotib, mengamalkan waqi'ah, mengamalkan apalah. Dia ada tujuan. Ingin supaya misalnya kabul hajat. Murah rezeki umpamanya, itu masih masuk dalam kategori ikhlas, masih masuk dalam kategori ikhlas, tapi ikhlas yang paling bawah, ikhlas yang paling bawah. Nah, ikhlas yang kedua yaitu ikhlasul abidin, ikhlasnya orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana ikhlasnya orang yang ahli ibadah ini? Ikhlasnya orang yang ahli ibadah ini, dia berupaya bagaimana amalnya selamat. Amalnya selamat dari riya. Riya ini pamer, ya, atau ingin dipuji. Ini riya namanya. Jadi dia berupaya bagaimana amalnya selamat dari riya. Dari ingin dipuji, ingin pamer misalnya. Pamer. Jadi misalnya kalau sholat bersama orang, takbirnya nggak cepat jadi. Allah, 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 kalau banyak orang. Tapi giliran sendiri di rumah, Allah Akbar, langsung jadi. Langsung jadi. Wah, gak beres, gak beres sudah itu. Iya. Iya. Pas PSTP itu. Wah, ini pas sholat bersama Allah. Mantap. Tapi salah di rumah, Allah, salah kami lekore ya. Ya. Itu sudah tanda-tanda tidak beres. Jadi ikhlasnya orang yang ahli ibadah, dia berupaya bagaimana amalnya selamat dari riya. Baik riya yang jelas atau riya yang tidak jelas. Riya yang samar atau riya yang jelas nyata. Ya. Maka dia tidak akan beramal terhadap amal yang manapun illa lillahi ta'ala, kecuali karena Allah. Tujuannya talaban litsawab wa haraban minal iqab. Tujuannya supaya dia mendapatkan pahala, mendapatkan surga maksudnya. Dan supaya terhindar dari siksa atau neraka. Jadi karena ingin mengharap surga, selamat dari neraka. Ini ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Ini ikhlas tingkat 2. Ikhlas tingkat 2 maksudnya. Ini masih ikhlas tingkat 2. Bagus. Tak masalah. Ya. Terus yang tingkat 1 ini, ikhlasul muhibbin, utawi ikhlasi bira-bira wakan cinta. Pecinta. Cinta Allah ya, bukan pecinta perempuan, bukan seperti Habib, bukan. Kalau Habib kan muhibbin al-mar'ah, muhibbin al-nisa. Enggak, muhibbin lillah, muhibbin li Rasulillah, pecinta Allah dan pecinta Rasulillah. Kalau ikhlasnya orang kita itu bagaimana? Ya kita lihat nanti. Kita ukur dengan diri kita. Yang tahu kita. Kita masing-masing yang tahu. Kita ini di mana? Tingkatan kita ini di mana? Apa luput dari ini semua? Apa lepas dari ini semua? Gak masuk ke ikhlasul abidin, ubat. Gak masuk ke ikhlasul muhibbin. Jadi luput sudah. Abidin itu masuk obat? Ubat, iya. Bahasa lain dari ubat itu abidin. Wa ikhlasul muhibbin, utawi ikhlas yang pira-pira wong kang cinta, huwa yo ikhlasul muhibbin al-amalu, iku beramal lillahi karena Allah.
Al-amalu iku beramal lillahi karena Allah, ijlalan krana amulyaaken wa ta'dhiman lan ngagungaken. Ijlalan krana amulyaaken wa ta'dhiman lan ngagungaken. Ngagungaken Allah maksudnya. Jadi tidak ada tujuan lain, nggak ingin. Artinya ya dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa bertemu dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah, bisa mengagungkan Allah, titik. Masalah Allah mau kasih surga, ini bagi orang yang muhibbin ya. Masalah Allah mau kasih ke surga itu hak Allah. Walaupun dimasukkan ke neraka, nggak masalah. Nggak masalah bagi al-muhibbin, nggak masalah. Li'annahu karana satuni Allah Ta'ala kang moho luhur sapa Allah. Li'annahu karana satuni Allah Ta'ala kang moho luhur sapa Allah. Ahlun iku ahli lidzalika kedue mengkono ijlalan wa ta'dhiman. Ahlun iku ahli lidzalika kedue mengkono ijlalan wa ta'dhiman. La liqasdi thawabin, tidak. Orang krono nyejo ganjaran, tidak mengharapkan pahala. Diberi pahala, jangan diberi apa-apa. Yang penting saya ketemu dengan Allah, ketemu dengan yang dicintai. La liqasdi thawabin, orang krono nyejo ganjaran, wala harobin lan orang belayu min iqabin saking neraka. Min iqabin saking siksa. Wala harabin lan orang belayu min iqabin saking siksa. Walida lan krono iki al-amal lillah atau ikhlasul muhibbin. Walida lan krono iki ikhlasul muhibbin ya. Ikhlasul muhibbin qala Dawud Rabi'atu al-adawiyatu. Sapa Nyai Rabi'ah. Ini yang terkenal dengan cintanya kepada Allah yang luar biasa. Ya. Yang terkenal dengan mahabbahnya kepada Allah. Rabi'atu sapa Nyai Rabi'ah al-adawiyatu kakoso adawi. Apa kata beliau? Ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Ini perkataan beliau. Ma'abadtuka, ora nyembah sapa ingsun, ora ibadah sapa ingsun ka ing panjenengan. Khaufan krono wedi, bukan karena takut. Khaufan krono wedi min narika saking neraka panjenengan. Wala toma'an lan ora krono arep-arep fi jannatika ing dalam swargane panjenengan. Ini perkataan Sayyidi Rabi'ah. Ma'abadtuka ora ibadah sapa ingsun. Jadi salatnya beliau bukan ada ibadah beliau. Ibadahnya beliau, puasanya beliau bukan karena takut dari neraka dan bukan karena mengharap surga. Ma'abadtuka ora ibadah sapa ingsun ka ing panjenengan khaufan krana wedi min narika saking neraka ni panjenengan, wala tama'an lan ora krana ngarep-ngarep fi jannatika ing dalem fi jannatika ing dalam swargane panjenengan. Masih ada lagi ya, tingkatan yang paling atas sendiri. Ikhlasul arifin. Ada lagi ikhlasul fanusibat fanasabat mau kembangsaaken sapa Rabi'ah al-ibadata ing ibadah ilaiha maring Rabi'ah. Fanasabat mau kembangsaaken sapa Rabi'ah al-ibadata in ibadah ilaiha maring Rabi'ah. Wa ikhlasul arifin, ya. Utawi ikhlasi biro-biro wong kang ma'rifat, al-arif billah maksudnya. Wa ikhlasul arifina utawi ikhlasi biro-biro wong kang ma'rifat, syuhuduhum iku nyak ningaline atau nyaksenine al-arifina infiradal haqqi ing dewene zat kang moho bener, infiradal haqqi ing dewene
zat kang moh bener bitahrikihim kelawan ngubah-ngubahakene al-arifin wa taskinihim lan nenangaken al-arifin min ghairi ayyarau saking tanpa nyento nyawang sapa al-arifin li anfusihim maring pira-pira awak dhewe ne al-arifin fi dalika ing dalem mengkono-mengkono obah lan menang atau fi dalika ing dalem mengkono-mengkono tahrik wa taskin li tahrikihim wa taskinihim fi dalika ing dalem mengkono-mengkono obah lan menang haulan ing doyo wala quwwatan lan ora kekuatan haulan ing doyo wala quwwatan lan ora kekuatan fala ya'maluna moko ora beramal sapa al-arifina al-amala ing amal illa billahi angin kelawan Allah. Jadi beda ya kalau perhatikan kalau al-abidin ya dia beramal karena Allah. Kalau al-arifin dia beramal dengan Allah. Dengan Allah artinya bersama dengan Allah. Dia beramal bersama dengan Allah, merasa bersama dengan Allah. Illa billahi angin kelawan Allah. La bihaulihi. Ora kelawan doyone al-arifin wala quwwatihim lan ora kekuatane al-arifin bihaulihim kelawan doyone al-arifin wala quwwatihim lan ora kekuatane al-arifin wa hadha utawi iki maqam ikhlasul arifin ya. Ikhlasul arifin arfa'u iku luwih dukur. Arfa'u ini paling tinggi. Arfa'u iku luwih dukur mimma tenimbang saking barang qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hada. Mimma tenimbang saking barang qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hada. Jadi kemudian yang kedua ada ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang-orang yang cinta. Bagaimana ikhlasnya orang yang cinta? Dia beramal karena Allah. Karena memuliakan Allah, karena mengagungkan Allah. Kenapa? Karena memang Allah seperti itu. Allah itu memang seperti itu. Memang harus dimuliakan, harus diagungkan. Ya. Artinya bahwa dia beramal tidak karena surga, tidak karena mengharap pahala, tidak karena mengharap surga, juga tidak karena lari atau menghindar dari siksa, tidak. Jadi seperti contoh perkataan Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Tokoh perempuan walinya Allah dari golongan perempuan. Ya. Jadi perempuan wali itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga ada. Di antaranya Rabi'ah al-Adawiyah. Ada lagi yang terkenal Sayyidah Nafisa, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Nafisa binti Ja'far. Itu cucu baginda Nabi. Cici apa? Dan Sayyidina Hasan menurunkan Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far menurunkan Sayyidina Hasan sudah cucu cicit ya cucu itu bawahnya cucu apa? Iya, saudara, kalau Jawa cicit. Iya. Ini juga putranya Sayyidina Hasan. Cicit.
Sayyidina Hasan. Sayyidah Nafisah bintu Hasan, bukan bintu Hasan, salah satu putrinya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini, masya Allah, paling ganteng ya, anaknya cucu. Anaknya cucu, apa? Anaknya cucu. Cicit ya, cicit. Cicitnya gandengan, perempuan. Alim. Ya. Imam Syafi'i berguru kepada beliau. Di antara gurunya Imam Syafi'i itu banyak, ada sekitar ratusan kalau nggak salah. Di antara guru beliau adalah Sayyidah Nafisah. Ya. Dan beliau minta jenazahnya didoain beliau. Itu mintanya di sholat. Pesan Imam Syafi'i, kalau memang saya mati lebih dulu, saya ingin jenazah saya disolati oleh Sayyidah Nafisah. Itu permintaan Imam Syafi'i. Binti Hasan itu ya? Binti Hasan. Binti Hasan. Sayyidina Hasan ini cucu Nabi yang paling ganteng, paling mirip dengan Kanjeng Nabi. Bukan Husain? Ya, Husain itu dari perut ke bawah. Kalau Sayyidina Hasan dari perut ke atas. Paling mirip dengan Kanjeng Nabi dari perut ke atas. Makanya banyak perempuan yang kesemsem. Istrinya katanya ini 200. Istri beliau itu 200. Prioritas. Saya kepengen ini. Bahwa itu bukan beliau yang mau, perempuannya yang minta dikawin. Orang tuanya yang minta dikawin. Sampai Sayyidina Ali ini kewalahan. Karena kawin gitu. Sampai Sayyidina Ali bikin pengumuman. Kalau dilamar oleh anakku Hasan, jangan mau. Sampai bikin pengumuman seperti itu. Kalau anak sampai yang dilamar oleh Hasan, anakku jangan mau. Itu pengumuman saya bilang. Kemudian selang beberapa datang seorang laki-laki, datang ke beliau nih, ngundang beliau. Sayyidina Ali, saya ingin ngaturi panjenengan. Ada apa? Saya mau mengawinkan putri saya. Oh iya. Katanya, kapan? Dia tentukan. Siapa calon mantumu? Sayyidina Hasan. Marah Sayyidina Ali. Oh, kamu kan sudah dengar pengumuman saya. Kalau anakmu dilamar anakku, jangan mau. Sayyidina Ali, anak saya bukan dilamar. Saya melamar Sayyidina Hasan. Saya yang menginginkan beliau. Jadi gak usah kayak itu ya. Di sini ada walinya Allah, Syekh Ahmad Kusyairi. Mertuanya Syekh Hamid Pasuruan. Itu istrinya berapa? Glenmore deh. Glenmore. Abahnya Yayasan Akilah. Berapa istrinya? Katanya 99. 99. Orang siji kan. 99. Beliau ini bukan perempuannya yang datang dengan orang tuanya. Minta supaya dikawin. Minta. Orang tuanya dan anak perempuannya minta supaya dikawin walaupun sebentar. Sakit. Kalau ini barokah ya. Mungkin kalau saya cenderung ini barokah. Termasuk Kanjeng Nabi ya barokah. Sayyidina Hasan barokah dan ganteng lagi. Kalau Sayyidina Hasan ini selain diharapkan barokahnya ganteng lagi. Mirip Rasulullah. Mirip Rasulullah. Jadi orang kalau ingin tahu Rasulullah, lihat Sayyidina Hasan katanya dulu. Jadi sahabat itu kalau ingin tahu, kalau kangen kepada Rasulullah, lihat wajah Sayyidina Hasan. Karena paling mirip dengan Kanjeng Nabi. Tapi matinya diracun sama istrinya. Iya. Ya itu resikonya. Makanya saya takut gitu. Enak ngetek lah. Saya ini. Enak yang kopi. Kopi. Ya itu takut diracun. Ya, konon katanya Sayyidina Hasan itu ada salah satu istri yang meracuni beliau. Itu Sayyidina Hasan. Jadi kata Rabi'ah, tapi agar menjadi perimbangan ya. Memang banyak ulama yang kawin lebih dari satu. Biasanya kalau kiai besar itu istrinya lebih dari satu.
Jadi kalau nggak besar itu istrinya cuma satu ya. Minimal. Ada juga, tapi ada juga ya ulama bahkan wali dia nggak kawin. Jadi supaya menjadi perbandingan, perimbangan bagi kita ya. Jadi jangan kemudian biar gak nafsu mau kawin terus seperti apa. Amin. Jadi kan nafsunya ke itu saja gitu. Jadi kalau ini kita ingat ada ulama yang suka poligami, bahkan ada ulama yang nggak mau kawin, ada ulama. Saya punya kitab namanya Al Ulama Ul Uzzah, daftar ulama dan wali yang tidak kawin sampai wafat. Salah. Yang tidak kawin dengan sampai wafat. Yang tidak kawin sampai wafat. Ya, termasuk Rabi'ah ini beliau nggak mau, nggak ngefek lagi setelah suaminya meninggal, beliau menutup diri. Jadi hanya cintanya kepada Allah, ya, kepada Allah, hanya cintanya kepada Allah. Nggak mau dilamar oleh ulama besar, nggak mau beliau. Syekh Hasan Al-Basri ini konon katanya pernah ngelamar beliau. Syekh Hasan Al-Basri yang terkenal alimnya, nggak mau beliau, nggak mau. Jadi apa kata beliau? Dan ini ikhlasnya orang al-muhibbin. Jadi bukan karena pahala, bukan karena takut kepada siksa. Kan beneran, tapi jangan hanya di lesan. Ya, jangan hanya omong ya. Alasan ini itu seperti tadi itu. Kalau alasan itu kalau soal ngomong lidah nggak bertulang ya. Kalau soal tapi bukti ya, harus buktinya. Jadi kalau Rabi'ah itu berkata, tidak, aku menyembahmu bukan karena takut kepada nerakamu, katanya. Dan bukan karena mengharap surga, enggak mengharap itu. Jadi ini ya orang bercinta itu kan seperti ini. Orang bercinta, sudahlah sampean bercinta dengan tunangan sampean, atau bercinta dengan kekasih sampean, laki-laki dengan perempuan misalnya. Sampean datang ke rumah dia karena apa? Saya ingin tahu, sampean datang ke rumah dia, tunangan sampean, kekasih sampean, karena apa? Apa karena makanannya atau ingin ketemu? Nah? Ayo, apa karena ingin kopinya, ingin tehnya, atau ingin ketemu orangnya? Ketemu semuanya. Gak bisa, gak boleh, gak bisa. Ayo, ini sudah manusia aja sudah ya. Gambarannya seperti itu. Gambarannya. Jadi kalau orang cinta, inginnya itu ketemu. Apalah artinya makanan, minuman? Ya, apa artinya? Artinya, nggak ada rasanya itu. Kopi, teh, tapi kalau nggak ketemu dengan sang kekasih, nggak ada apa-apanya itu. Beli kan lah, Pas matuan mesti keluar. Makanan tak keluar. Iya. Tapi kalau yang dimaksud ketemu keluar, sudahlah, gak ada artinya semua. Gak ingat kepada jajan, kopi, teh, asik ngobrol. Asik ngobrol. Itu orang cinta. Dan begitu juga orang cinta kepada Allah. Begitu semula cinta kepada Allah. Ya. Jadi dia nggak mengharap surga, dia nggak mengharap neraka. Bahkan di antara doanya Sayyidah Rabi'ah, ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena surgamu, tutup surga itu untuk aku. Tutup surga itu. Di antara doa beliau seperti itu. Kalau aku beribadah kepadamu, aku sholat, aku puasa, karena aku mengharap surgamu, tutup surga itu untuk aku. Kalau aku beribadah kepadamu karena aku takut ke nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Ini doanya dia. Kalau aku ibadah kepadamu, puasa, sholat, karena aku takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka.
Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena aku rindu, karena aku ingin ketemu denganmu, tolong beri aku kesempatan. Tolong beri aku kesempatan. Jadi itu Rabi'ah al-Adawi. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Siapa itu? Yang gak kawin juga. Tokoh tasawuf kita, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau berkata, andai kata bidadari, katanya, bidadari telanjang menari di depanku, tidak akan tidak efek, tidak akan berpengaruh. Bayangkan ini. Andai kata bidadari, bukan sekedar perempuan cantik, bukan ratu cantik, bukan bidadari. Bayangkan, andai kata bidadari, kata beliau, telanjang, bengkang, menari di depanku, ya, tidak akan berpengaruh kepada. Gak akan berpengaruh. Kenapa? Karena lebih besar cintanya beliau kepada Allah. Karena lebih besar cintanya beliau kepada Allah. Kemudian juga ada lagi tokoh, dan itu sangat terkenal, semua kitabnya hampir dipelajari di setiap pondok pesantren, yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ya, itu gak kawin, sampai wafat beliau gak kawin. Ditawari santrinya gak mau, santrinya nawari gak mau. Bagaimana aku mau kawin, katanya? Tidak ada yang asik bagiku kecuali ilmu dan ibadah. Kecuali ilmu dan ibadah. Gak ada yang asik, katanya. Bagiku gak ada yang enak kecuali ilmu dan ibadah. Jadi aktivitas beliau, kerja beliau ini setiap hari ibadah, baca kitab, ngajar, maksudnya mengarang. Ngajar, mengarang. Itu kerja beliau. Dan dia gak pernah kawin. Ada lagi juga walinya Allah yang terkenal di Mesir, yaitu Syekh Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi, ya. Banyak, bukan itu daftarnya banyak. Al-ulama al-uzab, ulama wali yang tidak kawin, hidup membujang sampai wafat. Jadi enggak apa-apa, kalau ada alasan syar'i. Yang enggak boleh itu kan sesuai dengan redaksi hadis, ya. Faman raghiba, famar raghiba. Raghiba itu bermakna karya. An-nikah sunnati. Famar raghiba. Nikah itu lampahku, kelakuanku, bagian dari kelakuanku, kata Nabi. Maka barang siapa yang benci, benci, yang nggak boleh ini benci. Kalau nggak nikah karena ada alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan oleh syara', nggak apa-apa. Kalau benci ya nggak mau. Benci seperti apa? Misalnya kalau nikah nggak mau, tapi kalau beli perempuan nyentuh, doyan. Misalnya ini, kalau nikah akad nggak mau, tapi maaf kalau beli perempuan dia mau. Nah, ini yang salah. Nikah nggak mau, tapi main perempuan mau. Nah itu ini yang nggak boleh. Itu yang benci kepada sunnah Rasul, berarti sunnah Rasul. Jadi tidak semua ulama poligami, gitu ya. Tidak semua ulama habaib, ya, wali, aulia, tidak semua beristri. Tidak semua poligami. Ada juga yang tidak, ya. Ada juga yang tidak. Yang mana yang diikuti? Terserah itu. Mau ikut yang mana terserah itu. Kemudian ini ikhlasnya orang yang cinta, ya. Kemudian di paling atas sendiri itu ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin, ikhlasnya para wali. Para wali yang sudah di maqam al-arif billah, ya. Al-arif billah. Bagaimana ikhlasnya beliau? Beliau ini merasakan, menyaksikan bahwa Allah ini sendirian di dalam menggerakkan beliau dan mendiamkan beliau. Arti gerak dan diam beliau yang ngatur Allah. Dia menyaksikan dan merasakan. Tapi ini agak pelik, ya, Artinya apa? Bahwa dia memandang dirinya ini tidak punya daya upaya. Dirinya ini tidak punya daya upaya.
Kalau misalnya dia beramal, amal itu karena kekuatan Allah. Bukan karena kekuatan dia. Bukan karena daya dia. Bukan karena kekuatan dia. Tapi karena kekuatan Allah. Yang menyebabkan dia beribadah. Merasa digerakkan Allah gitu ya? Merasa ya. Merasa dan menyaksikan digerakkan Allah. Tapi ini pelik ini. Karena bisa saja nanti ini dibuat alasan. Takut dibuat alasan. Jadi misalnya alasan, saya gak digerakkan sama Allah, ya biarin sudah seperti ini misalnya. Itu ya gak benar juga. Makanya harus hati-hati dalam hal ini. Juga di dalam masalah al-muhibbin, banyak orang gembar-gembor seperti ini. Saya ibadah tidak mengharapkan surga, tidak takut ke neraka, bahkan kalau masuk neraka pun neraka itu dingin. Katanya, ya, katanya. Dingin dos bener kok takut, kan nggak sesuai, Naik kapal takut jatuh, kan nggak sesuai. Berarti dia lebih takut ke kapal daripada takut ke neraka. Apa masuk di akal? Kan nggak bisa. Dia ngomongnya aku ibadah, tidak mengharap surga, tidak takut ke neraka. Bahkan walaupun masuk ke neraka tidak akan panas, dingin. Katanya siapa? Katanya siapa? Ayo dicoba. Gak usah ke neraka di akhirat, api di dunia ini sudah. Ayo dicoba. Kalau mengaku seperti, kalau saya tidak mengaku, kalau dia kan mengaku gitu. Kalau kita kan tidak mengaku seperti itu. Kalau dia yang ngomong ini kan mengaku dia. Mari kita coba. Gak usah api akhirat sudah, api dunia sudah. Masa dia domang misalnya. Sudah itu. Berapa kan ada ya. Kayak bapak ada saja, selalu juga. Mau tak gerem. Bagian berproblem, mau tak gerem. Jadi jangan gitulah. Jadi harus sesuai Robi'ah ini, Robi'ah terbukti, omongannya terbukti, Jalaluddin Ar-Rumi terbukti, ya. Terbukti. Walaupun beliau disiksa, ya, di zaman dulu, beliau nggak masalah, tetap ibadah kepada Allah, walaupun disiksa, dihalang-halangi. Tetap ibadah. Baik. Suma dzakaro kari-kari nutur sapa ki musannif. Rahimahullahu ta'ala. Rahimah mugi-mugi malasi hu ing ki musannif Allahu sapa Allah. Yu'inu ma ing barang. Yu'inu kan bisa nulungi, bisa membantu. Yu'inu kan bisa nulungi apa ma ala ikhlas ing atas ikhlas. Wa yuhassiluhu lan ngasilaken apa ma bu ing ikhlas. Wa yuhassiluhu lan ngasilaken apa ma bu ing ikhlas. Jadi kemudian beliau memberikan tip resep. Jadi beliau bukan hanya ngomong, tapi beliau memberikan resep. Resep untuk ikhlas ya. Resep untuk ikhlas. Ini beliau akan menerangkan resepnya. Resep ikhlas itu seperti apa? Biqaulihi kelawan dawe ki musannif. Apa kata beliau? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Dan ini banyak dilakukan. Oleh kelompok tasawuf. Ya. Jadi meletakkan dirinya tidak terkenal, tidak mau terkenal. Idfin kata beliau, mendemos. Tanamlah dirimu. Idfin mendemos sira. Wujudaka ing wujud sira. Anani sira. Fi ardil khumuli ing dalam bumi ora terkenal. Artinya ini ardil khumul dalam istilah ilmu nahwu balagha ini dikatakan idhofah tashbihiyah. Idhofah tashbihiyah. Jadi min idhofatil musyabbabi
min idofatil min idofatil musyabbabi ilal musyabbah. Makanya di sini ditafsirkan oleh beliau ayat tegese fil khumuli, kha ya, bukan ha. Ini di kitab saya ha. Jadi kalau kitab sampean ha itu salah. Loh, sudah mulai tadi disebut khumul, nggak usah mikir yang panjang-panjang gitu ya. Jadi tafsir itu kan harus sesuai. Ay fil khumuli dengan kha, bukan dengan ha. Khumul bukan, khumul. Khumul itu apa? Orangnya suka singitan, nggak menampakkan diri, nggak membuat terkenal dirinya. Karena di terkenal itu bahaya, ada beberapa resiko yang harus hati-hati. Al-fil khumuli tegese ing dalem ora terkenal. Allah huwa utawi khumul adamus syuhrati. Bukan syahwat ya, kitab saya syahwat. Ini salah percetakan, salah cetak. Mungkin yang cetak ini nafsunya sedang syahwat. Bukan pengarangnya, bukan ya. Yang nyetak, ini salah percetakan. Nama yang nyetak, yang nulis misalnya kan orang yang nulis itu. Cetak, percetakan. Salah mencet, salah. Jadi misalnya roh, salah mencet, wow yang dipencet. Ya wow yang muncul. Wow yang muncul. Jadi salah mencet, salah cetak. Jadi wahwa utawi khumul adamus syuhrati. Iku sepini masyhur, tidak mau masyhur, tidak mau terkenal. Khumul itu namanya khumul. Kalau orang nggak mau terkenal itu namanya khumul. Adamus syuhrati iku sepini masyhur. Asyabihi ini nyifati khumul ya. Makanya kita baca dengan jer. Asyabihi kan den serupakan bil ardi kelawan bumi. Jadi khumul itu diserupakan dengan bumi. Bumi ini kan tidak terkenal, malah diinjak-injak oleh kita. Kan tidak terkenal, bumi malah diinjak-injak. Beda dengan langit. Beda dengan langit. Kalau langit dia gambarannya mulia. Tapi kalau bumi diinjak-injak oleh kita. Itulah khumul. Jadi artinya begini. Fi ardil khumuri ing dalam bumi kan orang terkenal. Atau maksudnya ini fi ardil khumur ing dalam orang terkenal kan den serupaaken bumi. Fi ardil khumuri ing dalam orang terkenal kan den serupaaken bumi. Itu. Jadi ini idhofah tashbihiyah, idhofahnya. Jadi kata beliau, tanamlah dirimu di dalam bumi, di dalam ketidakterkenalan yang seperti bumi. Bagaimana bumi? Bumi itu kan gak dihiraukan oleh orang, diinjak-injak, ditempak, diinjak, gitu. Jadi seperti bumi. Tapi bumi itu menghasilkan sembarang. Kalau nggak ada bumi, nggak makan kita. Ya, nggak makan kita kalau nggak ada bumi. Dia menghasilkan roti, nasi, gandum, padi, buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi kita remehkan kan bumi ini, kita injak-injak. Jadilah kamu seperti bumi. Kalau kamu aman, kalau kamu ingin ikhlas, berat. Kalau kamu ingin ikhlas, jadilah orang yang dihina. Jadilah orang yang diinjak-injak. Orang kalau sudah diinjak-injak kan tidak akan mungkin mau pamer aman. Tidak akan mungkin aman itu. Gak mungkin orang mau dipuji. Gak mungkin. Kalau orang sudah diinjak-injak, ya, gak mungkin dia punya kemauan dipuji orang, gak mungkin. Oh saya hina. Tapi mana saya mau dipuji? Oh saya hina. Mau saya hina. Untuk apa? Mau bagaimana saya mau dipuji? Jadi gak ada harapan ria itu gak ada. Aman. Makanya beliau katakan resepnya, tanamlah dirimu di dalam
ketidakterkenalan yang seperti bumi. Atau tanamlah, bisa juga tanamlah dirimu di dalam bumi. Bumi yang dipandang orang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, diinjak, ditendang dan lain sebagainya. Jadilah seperti itu. Kau aman daripada riya. Kau akan ikhlas. Kau akan ikhlas. Wadafnu wujudika, utawi mendemi wujud sira fihi ing dalem khumul. Allah, bagaimana maksud perkataan beliau menanam wujud kita di dalam bumi yang tidak terkenal? Allah tata'ato iku nyento ora nandangi sira asbab asyuhrati ing pira-pira sebabe kuncoro masyhur. Hindari kemasyhuran. Ini yang repot ini. Allah tata'ato iku nyento ora nandangi sira asbab asyuhrati. Sekali lagi, kitab sampeyan kalau syahwat itu salah. Jadi asbab asyuhrati, bukan asbab asyahwati, bukan. Oh, ini gak ada hubungannya dengan syahwat. Kok ngomong syahwat? Ya sudah, ini masalah humul. Masalah humul. Ya kan, tukang cetaknya ini, bukan pengarangnya, bukan. Percetakannya mungkin sedang kepikiran mau kawin mungkin. Temennya Habib. Dan akhirnya mencet salah. Asbab syuhrati bira-bira sebabe kuncoro yang masyhur. Bira-bira sebabe kuncoro atau masyhur. Bi anta arido. Kelawan nyento ngedengaken sira. Bi anta arido. Kelawan nyento ngedengaken sira nafsaka ing awak sira lil manasibi maring pira-pira kedudukan. Hindari. Jadi kata beliau, bagaimana menanam diri kita ini di dalam khumul. Hindari melakukan sebab-sebab kemasyhuran. Hindari sebab-sebab yang menyebabkan masyhur. Hindari. Bagaimana menghindari itu? Artinya jangan diri kita ini dihadapkan kepada pangkat dan lain-lainnya. Karena kalau sudah pangkat itu kan akan terkenal. Yang asalnya orang gak tahu, akhirnya menjadi tahu, menjadi terkenal. Ya. Lil manasibi mari piro-piro kedudukan, pangkat. Lil manasibi mari piro-piro kedudukan. Wa ghairiha dan liyani manasib. Wa ghairiha lan liyani manasib. Ini yang pertama. Nanti ada lagi cara yang kedua. Jadi kalau bisa hindari dirimu melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kamu terkenal. Hindari yang menyebabkan kamu terkenal. Oh ya, repot ini. Ya. Jadi akhirnya yang menyembunyikan diri. Ya, kalau mau ke cara ini menyembunyikan diri. Ya, menyembunyikan diri sudah. Wa ghairiha lan liyani manasib. Mimma nyatane saking barang fihi iku tetep ing dalem fihi iku tetep ing dalem intisyarus siti utawi gumelare sebutan. Jadi kan akhirnya terkenal nanti kalau dia punya pangkat, kedudukan. Makanya biasanya kalau orang yang mengambil pendapat ini dia sembunyi. Jadi kiai nggak mau, apalagi pangkat-pangkat keduniaan, sama sekali beliau menghindar. Jadi kiai nggak mau, lebih baik jadi orang biasa. Ada yang kerja di pasar,
Ya seperti orang Bogor, seperti orang yang tidak terkenal, supaya tidak dikenal dengan orang. Bahkan ada wali yang minta mati setelah beliau diketahui orang. Minta mati setelah orang tahu kalau dia wali. Minta mati. Masya Allah ya. Yang di Pasuruan itu ya? Iya, Ki Hamid. Ya banyak itu di kita pun juga ada. Jadi ketika beliau orang sudah tahu kalau ini ternyata punya kelebihan, malamnya dia minta Allah. Malamnya minta ya Allah. Minta mati. Minta mati. Minta mati. Fihi ikut tetap hingga lemah intisyar siti utawi kumelari seputan. Fa in salakta moko lamun ngambah sira at-tariqa ing dalan wusul ya ing dalan wusul ba'da syuhratika ini bisa diambil pendapat kedua ini ya. Fa in salakta moko lamun ngambah sira at-tariqa ing dalan wusul ba'da syuhratika ing dalam sakwise masyhur sira. Bagaimana kalau dia mempelajari tasawuf padahal beliau sudah terkenal? Jadi pilihannya ada dua, imam membuang keterkenalan itu atau mengikuti jalan ini. Artinya tetap bersikap tawadhu dan menganggap kedudukan pangkat itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Atau membuat seperti siapa? Syekh Ibrahim Ibn Adham. Beliau ini anaknya raja. Tetapi ketika beliau mempelajari tasawuf maksudnya, kemudian beliau panggil khadamnya, kemudian saling tukar baju. Kau sekarang menjadi aku menjadi kamu, katanya. Beliau meninggalkan kerajaannya, beliau tinggalkan rumah mewahnya, dan beliau hidup melanglang, bermusafir. Jadi baju kerajaannya diberikan kepada khadamnya, bajunya khadamnya dia pakai, kemudian dia mengembara, menghilangkan keterkenalan itu, atau kalau kita memang sudah terkenal ya seperti Ibrahim Ibn Adham ini kan putranya raja, tentu terkenal. Tapi beliau membuang itu. Atau yang kedua caranya fal wajibu, dan ini wajib ya. Kalau memang tidak melakukan itu, ini yang wajib. Fal wajibu moko utawi kang wajib alaika ing atas sira at-tawadhu iku tawadhu Anda pasal. Kalau tidak seperti Ibrahim Ibn Adham yang membuang keterkenalan itu, maka yang wajib bagi kamu harus tawadhu. Walaupun kamu punya kedudukan, walaupun kamu punya pangkat, apakah pangkat kiai, ulama, apakah pangkat di dunia seperti bupati, gubernur, menteri dan lain sebagainya. At-tawadhu iku tawadhu Anda pasal. Wa alla taro lan nyento ora ningali sira binafsi kamaring awake sira makoman ing pangkat. Satu tawadhu. Wa alla taro lan nyento ora ningali sira binafsi kamaring awake sira makoman ing pangkat, makom pangkat. Dan dia memandang dirinya tidak punya apa-apa. Pertama tawadhu. Kemudian memandang dirinya enggak punya pangkat apa-apa. Jangan merasa punya pangkat, enggak punya pangkat apa-apa. Dalam diri ya, dalam diri. Masalah orang lain menganggap engkau mulia, engkau hebat, itu urusan orang lain. Yang penting diri kita. Yang penting diri kita. Wala taro lan nyento ora ningali sira ma ibarat anta kang utawi sira fihi iku tetep ing dalem ma. Wala taro lan ora nyento ningali sira ma ibarat
anta kang utawi sira fihi ing dalem ma minal manasibi nyatane saking pira-pira kedudukan wa ghairiha lan liyane manasib minal manasibi nyatane saking pira-pira kedudukan wa ghairiha lan liyane manasib memandang pangkat itu. Dia tidak memandang pangkat itu syai'an aziman, syai'an ing suci-suci aziman kang agung, syai'an ing suci-suci aziman kang agung. Jadi sikap yang pertama, wajib kamu tawadhu. Wajib kamu tawadhu kepada siapa? Satu. Yang kedua, jangan kau melihat bahwa dirimu punya pangkat. Jangan melihat bahwa dirimu punya pangkat. Jangan. Masalah orang lain memandang kita punya pangkat itu urusan orang. Urusan orang. Tapi untuk diri sendiri, jangan menganggap diri kita punya pangkat. Oh, saya wali. Misalnya, oh iya wali murid. Jangan. Dua. Yang ketiga, jangan kau memandang, kan ini orang sudah terkenal ini ya, untuk orang yang sudah terkenal. Jangan kau memandang pangkat yang kau sandang itu sesuatu yang agung. Jangan kau memandang pangkat yang kau duduki, apakah itu bupati, apakah itu camat, apakah itu gubernur, jangan kau anggap itu sesuatu yang hebat, tidak. Itu sesuatu yang agung, tidak. Jangan kau anggap itu yang agung. Pangkat bupati, gubernur, misalnya. Jangan menganggap pangkat itu adalah sesuatu yang agung. Jangan. Itu yang harus kita lakukan. Bal taro, balik ningali sira annal khairu ing satune kebagusan fi tarkihi iku ing dalem ninggal ma. Bal balik taro ningali sira annal khairu ing satune kebagusan fi tarkihi iku ing dalem ninggal ma. Bahkan kau beranggapan bahwa sebetulnya yang paling baik meninggalkan makan. Jadi bupati misalnya, jangan kau anggap pangkat bupati itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, enggak. Bahkan kau menganggap bahwa sebetulnya kebaikan itu ada pada meninggalkan pangkat. Ada pada meninggalkan pangkat itu. Sebetulnya. Lakin tetap ini la tatrukahu ojo ninggal sira hu ing mas illa bi isyarati ustadika angin kelawan isyaroe gurune sira petunjuk guru. Tapi jangan kau tinggalkan pangkat itu kecuali atas saran isyarat guru. Laki tetap inilah tatrukuhu ojo ninggal sira hu ingma illa bi isyarati ustadika angin kelawan isyarate gurune sira. Angin kelawan isyarate gurune sira. Au utawa bi idznin ilahiyyin utawa kelawan izin ya. Utawa kelawan izin ilahiyyin kang bangsa pangeran. Au bi idznin utawa kelawan izin ilahiyyin kang bangsa pangeran. Atau atas izin Allah. Jadi untuk melakukan, makanya betul ya apa yang dilakukan oleh Gus Firjon. Dan terakhir Gus Firjon itu minta petunjuk kepada guru. Untuk nyalon. Atau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pembahasan tentang intinya itu kan ada di perkataan al-a'malu suwarun qa'iman
wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Ini kan bahas ini. Jadi pembahasannya itu di perkataan ini. Jadi amal itu seperti rupa yang berdiri, ya, seperti rupa yang berdiri. Dan ruhnya amal adalah adanya ikhlas. Seperti diri ini, kalau tidak ada roh, maka tidak ada gunanya, tidak hidup dan tidak bermanfaat. Adalah yang mati, rohnya sudah nggak ada, apa yang bisa dibuat? Ya. Kalau roh sudah nggak ada, maka tidak ada kehidupan dan tidak ada manfaat. Demikian pula amal, kalau tanpa roh, apa rohnya amal? Rohnya amal ikhlas. Maka kita harus belajar ikhlas, harus belajar ikhlas di dalam beramal. Ya. Belajar ikhlas. Kalau nggak ikhlas, dia harus diperangi. Kalau nggak ikhlas, harus diperangi. Harus belajar ikhlas. Jadi kalau nggak bisa 100% menghilangkan itu, ya bertahap sampai kita benar-benar sempurna keikhlasan kita. Ya cuma ikhlas itu ya tadi kalau kita gabung semua ada 4 berarti yang masih masuk dalam kategori ikhlas. Ada 4. Yang pertama, beramal karena Allah tapi ada tujuan. Beramal karena Allah, amalnya karena Allah tapi ada tujuan. Seperti mengamalkan surat Waqiah, tujuannya ingin kaya, murah rezeki misalnya. Kan ada tujuan, ada maksud maksudnya, ada keinginan. Atau mengamalkan surat Yasin misalnya, mengamalkan Yasin Fadilah supaya perempuan itu gila ke saya misalnya, seperti Habib misalnya. Yasin Fadilah ya? Katanya, saya tidak tahu juga ini. Saya kira saya nggak biasa seperti itu. Lebih bagus yang murni, ya, alami. Lebih bagus yang alami. Kalau yang gituan itu nggak alami, ya, nggak alami. Harus dibaca terus. Ya itu kan, ini masih kategori ikhlas. Ikhlas tingkat 4. Ya. Ikhlas tingkat 3, ikhlasul abidin. Ikhlasul abidin, ikhlasnya orang yang ahli ibadah, yaitu orang yang beramal ya karena Allah, ya karena Allah, tapi mengharapkan surga, ingin selamat dari neraka. Ini masih ikhlas, masih ikhlas. Kemudian ikhlas yang kedua, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah, yang beramal karena ingin ridhonya Allah, yang beramal ingin ketemu Allah. Titik. Artinya tidak mengharap surga, ya kalau diberi alhamdulillah, tapi tidak mengharap. Bukan karena takut ke neraka, tidak. Kemudian yang nomor 1, ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin, dia memandang bahwa segala aktivitas dia, kelakuan dia itu digerakkan oleh Allah, bukan karena dayanya sendiri, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan, tapi karena kekuatan Allah, karena dayanya Allah, sehingga dia bisa beramal seperti ini. Aku bisa seperti ini, aku bisa wiridan, aku bisa ngaji, aku bisa baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran, bukan karena aku, tidak, tapi Allah. Allah yang membuat aku bisa seperti ini. Allah yang membuat aku bisa ada kemauan untuk mengkhatamkan Al-Quran misalnya, dan seterusnya. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi, ikhlasul arifin. Selain ini berarti bukan ikhlas. Jadi kalau dia beramal karena mertua misalnya, karena mertua, kalau ada mertua khusyuknya setengah mati. Kalau ada orang, khusyuknya setengah mati, ya. Setengah mati khusyuknya. Ya. Tapi giliran nggak ada orang, ya. Ada takbirnya kestek-kes rasanya. Kalau ada orang, Allah, Akbar, nggak jadi.
supaya dipandang oleh orang, oh ini ahli ibadah, oh ini ahli supaya dipuji sama orang. Dan makanya ini harus hati-hati karena begini dia kita kalau nggak ikhlas kita akan kehilangan surga, kita akan kehilangan surga. Apalah artinya ini? Seperti yang saya katakan tadi, dalam upaya menghilangkan riya itu, ya kita pikir apa yang kita harapkan dari manusia itu apa? Paling pujian. Di atas pujian paling dikasih uang. Di atas dikasih uang, paling dikasih anaknya. Itu mentok itu sudah. Gak ada, di atas itu gak ada. Artinya gak ada manusia itu bisa memberi surga, gak ada. Manusia itu bisa memberikan surga, gak ada. Makanya katanya orang itu kalau beramal bukan karena Allah, kemudian nanti menuntut, malaikat mana amal saya? Saya manakipan, saya rotibul haddad, saya sholawat, tapi kok gak ada di sini. Mana pahalanya? Kamu ditanya, kamu beramal itu karena siapa? Kan bukan karena Allah. Kamu kan beramal karena tetanggamu, kamu beramal karena mertuamu, kamu beramal karena orang. Minta kepada dia. Jangan minta kepadamu, minta kepada dia. Suruh minta kepada orang yang ingin supaya dia memuji, suruh minta ke itu. Jangan minta ke Allah, karena kamu beramal bukan karena Allah. Kamu beramal karena dia, minta kepada dia, jangan minta kepada Allah. Ya, kan dia jeli nanti ini. Kalau seperti itu, jeli. Dia ahli sedekah, ahli sedekah. Makanya, yaitu di Quran itu kan dinyatakan, la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa Allah tidak mengatakan bi'amalin katsira, bisodaqatin katsira? Orang yang akan diterima oleh Allah, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, termasuk ikhlas, dengan hati yang bersih, dan akan Allah terima. Artinya kalau nggak bersih, tak diterima oleh Allah. Kenapa Allah tidak berkata bi'amalin katsira, bisodaqatin? Yang aku terima orang yang datang kepadaku dengan amal yang banyak. Yang aku terima orang yang datang kepadaku dengan sedekah yang banyak. Tidak. Yang Allah katakan biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena amal banyak, sedekah banyak, belum tentu diterima. Ikhlas apa tidak? Kuncinya di situ, ikhlas apa tidak? Karena yang diterimanya ikhlas. Yang nggak ikhlas nggak diterima, nggak diterima. Makanya kalau pernah saya mendengar Abah Zaki berkata, jadi misalnya kita beramal, tapi ada rugi ya, rugi. Jadi yang sebagian kau beramal, bersedekah tidak karena siapa-siapa. Kalau perlu kau sembunyikan. Tapi yang sebagian kau buat terang-terangan. Tapi ini nanti akibatnya kosong, akibatnya kosong, akibatnya kosong. Artinya kosong dari pahala, kosong dari pahala. Tapi kalau niatnya supaya ditiru orang lain kan tidak apa-apa. Supaya orang lain itu punya rangsangan untuk bersedekah, biar tahu maksudnya orang itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau ini dipuji ya tidak. Jadi misalnya mengajari anak murid, mengajari anak sendiri supaya benar beramal atau bersedekah, niatnya seperti itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau niatnya ya pamer, nah itu jadi harus benar-benar hati-hati dalam hal ini. Dan itu yang tahu hanya Allah dan kita. Yang tahu hanya Allah dan kita. Kemana ini? Arahnya kemana ini? Yang tahu hanya Allah dan kita. Jadi ini pembahasan ya, yang telah dijelaskan sejelas-jelasnya. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na lana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina
ma'alil qadri usda wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla astiya'a ulama nahda bil khairi wa hubba kulla syar rabbana asri lana kulla syu'un wa akhirra bir ridha minkal uyun وَأَدِّ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلًا وَاغْفِرْ وَاسْتُرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ أَمْرَرْتُ كَفَّتْ سَبَّعَتْ فِيهَا الْأَسَارِ وَأَرْوَتِ الْجَيْشَ بِمَاءٍ هَمِيرٍ مَعَ شِوَى مَعَدِ وَعَلَى ذُرِّيَّتِي وَبَطِنِي وَظَاهِرِي أَمْرَرْتُ كَفَّتْ سَبَّعَتْ فِيهَا الْعَصَا وَأَرْوَتِ الْجَيْشَ بِمَاءٍ على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظهيري أمرت كف سبعت بها الحصى وأروتي أميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وصلاة الله تغشى المصطفى من إلا لك تعالى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام سورة وعلى الصعب المصابيح الغرق اللهم امين اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.